Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan, cekidot. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Siti, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi merawat Sheikh Khalid, seorang pria kaya yang lumpuh. Dengan ketulusan dan kerja keras, Siti berhasil memenangkan hati majikannya, meskipun ia harus menghadapi konflik besar dengan keluarga Sheikh Khalid, terutama anak-anaknya, Faris dan Laila, yang merasa cemburu dan terancam oleh perhatian yang diberikan kepada Siti. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Siti berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana, memandang langit senja yang semakin gelap. Angin lembut dari arah laut menyapa wajahnya, namun tak mampu mengusir rasa cemas yang menggerogoti hati. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia memeluk anaknya, Anwar, yang baru saja berusia 5 tahun. "Ibu harus pergi dulu, sayang," katanya dengan suara tercekak. Suaminya, Samsul, berdiri di samping mereka, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di balik senyum yang dipaksakan, Siti tahu suaminya pun berat hati melepasnya. Namun, mereka tak punya pilihan lain. Kemiskinan yang mencekik leher mereka di desa kecil itu sudah tak bisa ditahan lebih lama. Siti harus mencari nafkah di luar negeri, berharap ada sedikit harapan yang bisa mereka raih. Dengan selembar surat yang sudah ditandatangani, Siti meninggalkan rumah dan keluarga yang ia cintai. Koper besar berisi pakaian dan sedikit uang hasil tabungan selama beberapa tahun terakhir, membuat langkahnya semakin berat. Semua orang di desanya mengatakan bahwa menjadi TKW di Arab Saudi adalah jalan satu-satunya untuk mengubah nasib. Beberapa orang berhasil, meski banyak pula yang tak kembali dengan selamat. Siti menguatkan diri, melangkah meninggalkan rumah menuju stasiun bus. Dalam benaknya, ia berjanji akan kembali sebagai perempuan yang lebih kuat, dengan uang yang cukup untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Di dalam bus yang penuh sesak, Siti memandangi wajah-wajah asing yang juga sedang dalam perjalanan menuju kota besar, ke luar negeri. Setiap orang memiliki kisah mereka masing-masing, namun tak satu pun yang membuat hati Siti merasa lebih tenang. Ketika bus mulai melaju, perasaan rindu yang begitu mendalam tiba-tiba menguasai dirinya. Ia teringat pada ibunya yang selalu mengajarkan tentang pentingnya keluarga dan saling mendukung. Siti menundukkan kepala, berusaha menahan tangis. Hatinya bertanya, apakah ia akan kembali dengan tangan kosong, atau justru dengan harapan baru. Perjalanan panjang membawa Siti ke Jakarta, di mana ia bertemu dengan agen penyalur tenaga kerja. Di sana, ia bertemu dengan beberapa perempuan lain yang juga akan bekerja di luar negeri. Mereka berbagi cerita, bercanda, dan menguatkan satu sama lain. Namun, rasa takut tetap saja membayangi Siti. Bagaimana jika ia tidak bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik? Bagaimana jika ia tidak bisa pulang lagi? Rasa ragu itu semakin menebal, namun kata-kata ibunya yang selalu mengingatkan untuk berjuang demi anak dan keluarga membuat Siti menggigit bibirnya, bertekad untuk tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, Siti tiba di Arab Saudi, di sebuah rumah megah milik seorang pria tua bernama Sheikh Khalid. Rumah itu tampak sunyi, jauh dari kesibukan kota yang pernah ia bayangkan. Siti disambut dengan tatapan dingin dari seorang wanita parubaya, yang mengenalkan dirinya sebagai pembantu utama di rumah tersebut. "Ini adalah rumah Sheikh Khalid. Anda akan tinggal dan bekerja di sini," kata wanita itu dengan nada suara yang tegas. Siti hanya mengangguk, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk masuk ke rumah yang terasa asing ini. Sesampainya di kamar kerjanya, Siti duduk sejenak, meresapi semuanya. Ini adalah dunia baru yang sangat berbeda dari desa kecilnya di Indonesia. Di sini, ia bukan hanya harus bekerja keras, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan budaya yang sangat berbeda. Malam itu, Siti berbaring di tempat tidurnya, memandangi langit yang tak terlihat melalui jendela. Ia merasa begitu kesepian, namun ia tahu ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Dalam setiap doa yang dipanjatkan sebelum tidur, Siti memohon agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan. Keesokan harinya, Siti bertemu dengan Sheikh Khalid, seorang pria tua yang lumpuh setelah kecelakaan beberapa tahun lalu. Tubuhnya terbaring di kursi roda, dengan pandangan yang kosong.
Ia hanya ditemani oleh pelayan-pelayan yang membantu kebutuhan sehari-harinya. Siti diberi tugas untuk merawat Sheikh Khalid, memandikannya, memberi makan, dan menemani saat ia merasa kesepian. Meskipun peran ini tak mudah, Siti berusaha untuk tetap melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Ia tak boleh lemah, karena ia tahu bahwa keluarganya di Indonesia sangat bergantung padanya. Hari-hari pertama di rumah Sheikh Khalid terasa seperti beban yang sangat berat. Siti merasa begitu asing dengan segala hal di sekitarnya, mulai dari makanan yang berbeda, hingga aturan-aturan yang harus diikuti. Namun, meskipun demikian, Siti tetap berusaha menjalani semua tugasnya. Setiap kali ia merawat Sheikh Khalid, ia selalu teringat pada anak dan suaminya. "Aku akan pulang nanti, dengan membawa sesuatu untuk kalian," bisiknya dalam hati. Di tengah kesunyian itu, Siti merasa semakin kuat. Hari pertama merawat Sheikh Khalid tidaklah mudah bagi Siti. Ketika ia memasuki kamar tempat Sheikh Khalid berada, pria tua itu hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong dan dingin. Tubuhnya yang tak berdaya terbaring di kursi roda, seolah tak lagi memiliki kekuatan untuk menjalani hidup. Siti merasa seolah-olah ia hanya sebuah bayangan yang tidak berarti di tengah kesunyian rumah itu. Tanpa kata-kata, ia mulai menjalankan tugas yang diberikan, membantu Sheikh Khalid makan, mengganti pakaiannya, dan merawat kebersihan tubuhnya. Meskipun ia tahu ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan, ada perasaan takut yang menggerogoti dirinya. Apakah ia bisa melakukannya dengan baik? Apakah Sheikh Khalid akan menyukainya atau justru menganggapnya sebagai beban? Di awal-awal tugasnya, Siti tidak mendapat banyak interaksi dari keluarga Sheikh Khalid. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan ada yang sengaja menghindar darinya. Anak-anak Sheikh Khalid, yang sebagian besar sudah dewasa, tidak pernah terlihat peduli pada kondisi ayah mereka. Mereka hanya datang sesekali, memberikan uang atau memenuhi kebutuhan tertentu, namun jarang sekali berbicara atau menghabiskan waktu dengan sang ayah. Hal ini membuat Siti semakin merasa terasingkan. Tidak ada yang membantunya atau memberikan kata-kata penyemangat. Ia hanya bisa berharap bahwa kerja kerasnya akan diperhatikan oleh majikannya. Setiap hari, Siti harus menunggu Sheikh Khalid di kamar, memastikan ia makan tepat waktu dan memberikan obat-obatan yang diperlukan. Tak jarang, ia mendapati dirinya berbicara kepada Sheikh Khalid meski pria itu tidak merespon. "Pagi ini cerah, Pak Khalid. Mungkin kita bisa menikmati secangkir teh bersama," kata Siti dalam hati, berusaha menghibur dirinya sendiri. Sheikh Khalid tetap diam, wajahnya yang keras tidak memperlihatkan tanda-tanda perubahan. Namun, Siti tidak menyerah. Ia tahu bahwa meskipun tak ada balasan, ia tetap harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Suatu sore, ketika Siti sedang membersihkan ruang tamu, anak tertua Sheikh Khalid, Faris, memasuki rumah. Faris adalah pria muda yang terlihat sibuk dengan dunia bisnisnya. Ia melirik ke arah Siti, lalu berkata dengan nada sinis, "Kamu pasti sudah lelah mengurus ayahku yang sudah tak bisa apa-apa, kan? Tapi tetap saja, ini tugasmu." Kata-kata Faris itu seperti belati yang menusuk hati Siti. Tidak ada empati, hanya penilaian dan kekasaran. Namun, Siti hanya bisa menundukkan kepala, menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tahu, dalam dunia ini, ia hanya seorang pekerja yang tak lebih dari alat untuk memenuhi kebutuhan majikan. Namun, meski terasa berat, hari-hari berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan rutinitas tersebut. Ia mulai menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Sheikh Khalid, meskipun hanya melalui tatapan matanya yang sayu. Suatu hari, saat Siti membantunya untuk makan, ia secara tak sengaja menyentuh tangan Sheikh Khalid. Tangan yang dingin dan kasar itu terasa lembut dalam genggamannya, seolah memberi sebuah sinyal, sebuah harapan. Untuk pertama kalinya, Sheikh Khalid menatapnya dengan mata yang sedikit lebih hidup, meskipun hanya sebentar. Siti merasakannya, sebuah perubahan kecil yang membuatnya merasa sedikit lebih dihargai. Pada malam hari, setelah merawat Sheikh Khalid, Siti duduk di sudut kamarnya. Ia merasa lelah, fisik dan batinnya terkuras. Namun, ia juga merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Dalam kegelapan kamar itu, ia memikirkan suami dan anaknya di Indonesia. Mereka pasti merindukannya, tapi mereka juga mengandalkannya. "Aku harus kuat. Aku akan bertahan untuk mereka," pikir Siti sambil menatap foto keluarganya yang ada di saku bajunya.
Semua yang ia lakukan, setiap tetes keringat, adalah untuk mereka, untuk masa depan yang lebih baik. Kehidupan di rumah Sheikh Khalid semakin menjadi rutinitas yang monoton. Namun, dalam keheningan yang mencekam, Siti mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai menganggap Sheikh Khalid bukan hanya seorang majikan, melainkan seseorang yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Setiap kali ia membantu Sheikh Khalid mandi atau memijat tubuhnya yang kaku, ia merasa seperti seorang ibu yang merawat anaknya yang sakit. Perlahan-lahan, Siti memahami bahwa tugas ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi tentang memberikan sedikit kebahagiaan di tengah penderitaan. Namun, di balik setiap langkah yang ia ambil, ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Rasa takut akan kemungkinan tidak bisa pulang ke Indonesia, atau bahkan kemungkinan kehilangan pekerjaan ini jika suatu saat ia melakukan kesalahan. Tetapi meski perasaan itu hadir, Siti tak membiarkannya meruntuhkan semangatnya. Ia tahu, setiap harinya yang dijalaninya adalah langkah-langkah menuju impian yang lebih besar. Meski awalnya berat, ia mulai menyadari bahwa ia mungkin bisa menemukan sebuah jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, meskipun selalu terasa seperti beban, Siti belajar banyak tentang kehidupan. Ia belajar untuk tidak menyerah, untuk menemukan kekuatan dalam kesulitan, dan untuk terus mengingat apa yang ia perjuangkan keluarganya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, Siti akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai menyadari bahwa perasaan kesepian yang menggerogoti dirinya perlahan mulai terkikis. Tentu saja, rutinitas tetaplah sama, merawat Sheikh Khalid setiap hari, membantu makan, membersihkan tubuhnya, dan menemaninya berjam-jam di kamar yang sepi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Siti mulai merasakan adanya hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan Sheikh Khalid. Meski pria tua itu tak pernah berbicara banyak, ada keheningan yang berbicara. Tatapan matanya yang kosong perlahan berubah menjadi lebih lembut. Seperti ada rasa terima kasih yang mulai tumbuh dalam dirinya, meski tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Suatu sore, ketika Siti sedang menyuapi Sheikh Khalid, pria tua itu menatapnya dengan lebih tajam dari biasanya. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Sheikh Khalid membuka mulutnya. "Terima kasih," katanya pelan. Suara itu, meskipun lemah dan parau, terdengar sangat menyentuh hati Siti. Ia menahan tangisnya, berusaha agar suara hatinya yang penuh haru tidak pecah. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti. Tidak ada suara selain desiran napas Sheikh Khalid dan detakan jantung Siti yang semakin cepat. Tiba-tiba, ia merasa seperti bukan lagi seorang pembantu, tetapi seseorang yang dihargai dan dipandang sebagai manusia. Setelah kejadian itu, Sheikh Khalid mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia mulai meminta Siti untuk menceritakan lebih banyak tentang kehidupannya di Indonesia. Setiap kali Siti berbicara tentang keluarganya, tentang desanya yang jauh, Sheikh Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terkadang mengangguk atau mengerutkan kening, seolah ikut merasakan kisah yang diceritakan Siti. Dalam percakapan-percakapan kecil yang semakin sering itu, Siti mulai merasa bahwa meskipun tak ada kata-kata yang besar, Sheikh Khalid sepertinya mulai menganggapnya lebih dari sekadar pembantu. Seiring berjalannya waktu, Siti dan Sheikh Khalid semakin sering berbicara. Tak lagi tentang pekerjaan atau rutinitas sehari-hari, tetapi tentang hidup. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang kenangan-kenangan yang tak terlupakan, dan tentang rasa sakit yang mereka alami. Sheikh Khalid, meskipun tubuhnya lumpuh, ternyata memiliki banyak cerita. Ia menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan kejayaan, bagaimana ia dulu seorang pebisnis sukses yang memiliki segala sesuatu, hingga kecelakaan yang merenggut kebahagiaannya. "Dulu aku seorang pria yang sombong," katanya suatu malam. "Aku mengira uang dan kekuasaan bisa membeli kebahagiaan, tapi sekarang aku tahu, tidak ada yang lebih penting dari waktu yang kita miliki." Siti, dengan empati yang dalam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Sheikh Khalid. Ia menyadari bahwa meskipun ia jauh dari keluarganya, di sini, bersama Sheikh Khalid, ia menemukan hubungan yang lebih bermakna. Ia juga mulai membuka dirinya, berbicara lebih banyak tentang desanya, tentang betapa sulitnya hidup di Indonesia, dan tentang mimpi besar yang ia miliki, membawa keluarganya keluar dari kemiskinan.
Saya hanya ingin anak saya bisa belajar, punya masa depan yang lebih baik, ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca. Sheikh Khalid menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia memberikan senyuman yang tulus. Malam itu, setelah Siti selesai merawat Sheikh Khalid, mereka duduk bersama di ruang tamu. Mereka tak lagi merasa canggung satu sama lain. Meskipun masih ada jarak antara seorang majikan dan pekerja, ada sebuah ikatan yang tak terucapkan. Siti mulai merasa bahwa Sheikh Khalid bukan hanya orang yang ia layani, tetapi seseorang yang juga bisa ia percayai dan andalkan. Mereka berdua sama-sama merasa terjebak dalam kesepian masing-masing, namun mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang tidak terduga. Namun, meskipun ada rasa persahabatan yang tumbuh, Siti tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia masih berada di negeri asing, jauh dari rumah dan keluarga. Ia sering merasa rindu yang begitu dalam, terutama saat malam datang dan ia terbaring sendiri di kamar yang sepi. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah ia akan mampu bertahan lebih lama di sini, atau jika suatu hari ia akan pulang dengan tangan kosong. Tetapi setiap kali perasaan itu datang, ia melihat Sheikh Khalid yang mulai pulih sedikit demi sedikit, dan ia tahu, semua pengorbanannya adalah untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Suatu hari, ketika Siti sedang membersihkan halaman rumah, salah satu anak perempuan Sheikh Khalid, Laila, tiba-tiba datang. Laila adalah wanita muda yang sangat sibuk dengan kehidupannya di luar negeri, namun kali ini, ia tampak lebih peduli. "Siti," katanya dengan suara lembut, "terima kasih sudah merawat ayah saya dengan begitu baik. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya seperti yang kamu lakukan." Siti terkejut mendengar kata-kata itu. Laila, yang selama ini terlihat acuh tak acuh, akhirnya mengakui kerja kerasnya. "Ayah saya tidak mudah dirawat, tapi kamu melakukannya dengan penuh kasih sayang." Siti hanya bisa tersenyum, merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Meskipun perasaan rindu dan kesepian masih kerap datang, Siti mulai merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada hubungan yang lebih dari sekadar majikan dan pembantu antara dirinya dan Sheikh Khalid. Ada sebuah ikatan persahabatan yang tumbuh di antara mereka, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Dan meskipun ia masih jauh dari Indonesia, di sini, Siti merasa seperti menemukan sebuah keluarga baru yang, meskipun tidak sempurna, memberikan tempat untuknya merasa dihargai dan diterima. Hari-hari di rumah Sheikh Khalid mulai terasa lebih hidup bagi Siti. Ia merasa lebih dihargai, bahkan ada rasa keakraban yang tumbuh antara dirinya dan majikannya. Meski masih ada kekosongan yang mendalam karena jauh dari keluarga, Siti merasa lebih kuat dan lebih tabah dalam menjalani tugasnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah insiden yang menguji kesabaran dan ketabahannya datang begitu saja, merobek keseimbangan yang telah ia bangun dengan susah payah. Suatu pagi, saat Siti sedang membersihkan kamar tidur Sheikh Khalid, ia mendengar suara gaduh di ruang makan. Pintu terbuka dan Faris, anak tertua Sheikh Khalid, masuk dengan wajah marah. "Apa ini, Siti?" katanya dengan nada mengancam. Siti terkejut, berdiri dengan cemas. Faris melemparkan sebuah benda ke meja, dan ternyata itu adalah sebuah kotak perhiasan. "Ayah saya bilang perhiasan ini hilang. Kamu yang ada di sini, jadi kamu yang harus bertanggung jawab," katanya dengan penuh tuduhan. Siti merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ini adalah tuduhan yang tak adil. Tidak pernah sekalipun ia mengambil barang apapun dari rumah ini. Siti berusaha menenangkan dirinya, meskipun air mata sudah hampir mengalir. "Pak Faris, saya tidak pernah mencuri. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik," katanya dengan suara gemetar. Namun, Faris tidak mendengarkan. Ia sudah terlanjur marah dan tidak ingin mendengar penjelasan. "Jangan berani berdalih. Kamu harus bertanggung jawab atas hilangnya barang ini," bentaknya. Perasaan cemas dan ketakutan mulai menyelimuti hati Siti. Semua yang ia lakukan untuk keluarga ini, seolah-olah tak berarti. Faris menatapnya dengan mata tajam, membuat Siti merasa kecil dan tak berdaya. Siti berlari ke kamar untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut. Ia duduk di pojok kamar, mencoba menenangkan napasnya. Perasaan terhina dan bingung bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu bahwa Faris tidak akan mempercayainya, karena ia hanyalah seorang pembantu di rumah ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia yakin bahwa ia tidak bersalah.
Dengan air mata yang menetes, Siti berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dan kekuatan. "Ya Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong beri saya jalan keluar dari ini semua," pintanya dengan hati yang penuh kepasrahan. Saat itu juga, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sheikh Khalid, yang sejak pagi hanya duduk diam di kursi roda, perlahan-lahan bergerak mendekat. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, ada ketegasan di wajahnya. Ia menatap Siti dengan tatapan yang penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Siti?" tanya Sheikh Khalid dengan suara pelan, namun penuh makna. Siti mengangkat wajahnya, merasa sedikit lega karena ada seseorang yang peduli padanya. Dengan suara tertahan, ia menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana Faris menuduhnya tanpa alasan yang jelas. Sheikh Khalid hanya mengangguk, tidak langsung menghakimi, tapi jelas ada ketegasan dalam tatapannya. Kemudian, Sheikh Khalid memanggil Faris ke ruangan itu. Suasana menjadi tegang. Faris masuk dengan langkah terburu-buru, tampak kesal, dan siap mengajukan tuduhannya lebih lanjut. Namun, dengan suara yang tegas, Sheikh Khalid berkata, "Faris, kamu tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti. Siti sudah bekerja dengan sangat baik di rumah ini, dan aku percaya padanya. Jika kamu tidak bisa menghargainya, maka kamu akan segera meninggalkan rumah ini." Kata-kata itu membuat Faris terdiam, matanya terbelalak, dan mulutnya terkatup rapat. Ia tahu, ayahnya tidak main-main dengan ucapan seperti itu. Setelah pertemuan itu, Siti merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih tersisa rasa sakit dan perasaan tidak dihargai. Sheikh Khalid, meski lumpuh dan tak banyak bergerak, tetap memiliki pengaruh besar di keluarganya. Siti merasa bersyukur, tetapi juga bingung mengapa Faris begitu membencinya. Apakah ia hanya melihat Siti sebagai seorang pekerja yang tidak penting? Ataukah ada alasan lain di balik kemarahannya? Siti tak tahu jawabannya, tetapi ia merasa bahwa ujian kesabaran ini belum selesai. Meskipun ia telah dibela, luka yang ditinggalkan oleh tuduhan Faris begitu dalam. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Siti kembali merenung. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Di satu sisi, ia merasa semakin kuat karena mendapatkan dukungan dari Sheikh Khalid, namun di sisi lain, ia merasa semakin terasingkan dari keluarga majikannya. Mereka tidak bisa memahami perjuangannya, tidak bisa melihat bahwa ia bekerja keras dengan segala yang ia miliki. Namun, meskipun semua itu, Siti memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tahu, jika ia ingin berubah, jika ia ingin membantu keluarganya, ia harus bertahan, meskipun ujian demi ujian datang silih berganti. Hari-hari setelah insiden itu berjalan dengan lebih hati-hati. Siti berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan Faris, meskipun ia harus berhadapan dengan dia setiap hari. Namun, perlahan-lahan, Siti menyadari satu hal, meskipun ada banyak orang yang tidak mengerti perjuangannya, ada satu orang yang selalu melihat dan menghargainya, Sheikh Khalid. Dan dengan keyakinan itu, Siti merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kunci, dan kesabaran itu akan membawanya menuju sebuah perubahan yang luar biasa. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah insiden tuduhan pencurian itu, tetapi ketenangan itu hanya sementara. Siti merasa ada sesuatu yang ganjil di rumah besar itu, terutama setiap kali ia berpapasan dengan Faris. Meski Sheikh Khalid telah membelanya, tatapan Faris tak pernah berubah, selalu penuh kecurigaan dan kebencian. Di balik senyapnya rumah itu, Siti mulai merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi, sesuatu yang membuat atmosfer di dalam rumah terasa berat, seolah semua penghuni menyimpan sesuatu yang tidak terucapkan. Suatu malam, Siti terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan dari ruang keluarga. Ia melangkah perlahan keluar dari kamarnya, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dari balik dinding, ia melihat Faris sedang berbicara dengan Laila, adik perempuannya. Suara Faris terdengar keras meskipun ia berusaha merendahkan nada bicaranya. "Kita harus bertindak cepat sebelum ayah melakukan sesuatu yang bodoh," kata Faris dengan nada mendesak. "Kau tahu, kalau dia memberikan semua hartanya kepada pembantu itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa." Laila tampak gelisah, tapi ia tidak membantah ucapan kakaknya. Siti terkejut mendengar pembicaraan itu. Ia mencoba memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Faris dan Laila, tetapi pikirannya berputar-putar dalam kebingungan.
Apa maksud Faris? Mengapa ia menyebut dirinya dalam pembicaraan itu? Perasaan cemas mulai merayapi dirinya. Ia tahu bahwa ia hanya seorang pekerja di rumah ini, tidak lebih. Bagaimana mungkin Syekh Khalid, pria yang telah ia rawat dengan penuh ketulusan, bisa melibatkan dirinya dalam masalah sebesar ini? Hari berikutnya, Siti mencoba mengabaikan apa yang telah ia dengar. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, memastikan Syekh Khalid nyaman dan terawat. Namun, rasa penasaran itu terus mengganggunya. Ketika ia membantu Syekh Khalid makan siang, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Khalid, maaf kalau saya lancang, tapi apakah Anda baik-baik saja? Saya merasa ada sesuatu yang sedang Anda pikirkan." Syekh Khalid menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu. Kemudian, dengan suara pelan, ia menjawab, "Siti, kau telah melakukan lebih dari sekadar merawatku. Kau memberiku harapan di saat aku merasa dunia ini tidak lagi berarti." Mendengar kata-kata itu, hati Siti terenyuh. Namun, sebelum ia sempat merespon, Syekh Khalid melanjutkan, "Aku tahu kau mendengar sesuatu tadi malam. Faris dan Laila, mereka hanya peduli pada harta. Mereka bahkan tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Tapi kau berbeda, Siti. Aku bisa merasakan ketulusanmu." Siti merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, merasa campuran antara kebanggaan dan ketakutan. Kemudian, Syekh Khalid mengatakan sesuatu yang membuat Siti hampir kehilangan kata-kata. "Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin memberikan sebagian besar hartaku untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk keluargamu di Indonesia." Siti terkejut mendengar hal itu. "Pak Khalid, saya tidak bisa menerima itu. Saya hanya bekerja di sini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, bukan untuk menerima hadiah sebesar itu." Namun, Syekh Khalid menatapnya dengan penuh keyakinan. "Ketulusanmu adalah hadiah yang jauh lebih besar, Siti. Ini bukan tentang uang. Ini tentang memberikan apa yang benar-benar berarti dalam hidup." Siti tidak tahu harus merasa senang atau takut. Ia tahu, keputusan itu akan membuat Faris dan Laila semakin membencinya. Dan benar saja, malam itu, ia mendengar Faris mengamuk di kamar ayahnya. "Ayah, apa maksudmu memberikan uang kepada pembantu itu? Dia hanya seorang pekerja. Kami adalah anak-anakmu." Suara Faris terdengar penuh amarah dan kekecewaan. Namun, Syekh Khalid tetap tenang. "Kalian anak-anakku, tapi uang ini tidak akan membawa kalian kemana-mana jika kalian tidak memiliki hati. Belajarlah dari Siti." Setelah malam penuh keributan itu, Siti merasa rumah besar ini semakin menjadi tempat yang tidak aman baginya. Faris dan Laila hampir tidak berbicara kepadanya lagi, hanya memberikan tatapan dingin setiap kali mereka berpapasan. Namun, di tengah semua itu, Syekh Khalid menjadi pelindungnya. Pria tua itu semakin mempercayainya, bahkan mulai berbagi lebih banyak cerita tentang masa lalunya. Siti merasa dihargai, tetapi ia juga merasa bahwa konflik di rumah ini semakin mendekati puncaknya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan di tengah ketegangan ini. Namun, satu hal yang ia yakini, ketulusan dan kerja kerasnya adalah hal yang tidak akan pernah ia sesali. Pagi itu, suasana di rumah Syekh Khalid terasa lebih tegang dari biasanya. Faris tampak lebih murung dan agresif, sementara Laila hanya berjalan mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Siti mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, meski rasa tidak nyaman terus mengusiknya. Ketegangan yang terakumulasi sejak malam sebelumnya seolah mencapai puncaknya. Siti merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang mulai menggerogoti pikirannya. Ketika Siti tengah merapikan kamar Syekh Khalid, Faris tiba-tiba masuk dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir kau bisa mengambil segalanya dari kami, ya?" bentaknya dengan suara yang membuat Siti terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Faris melanjutkan, "Ayah tidak sadar bahwa kau hanya seorang oportunis. Kau memanfaatkan kelemahan dan rasa bersalahnya untuk mendapatkan apa yang bukan milikmu." Kata-kata itu menghantam Siti seperti palu. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar, tetapi suaranya tercekat. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa sakit yang mendalam.
Ia tidak pernah meminta apapun dari Sheikh Khalid, apalagi memanfaatkan kepercayaannya. Namun, Faris tidak peduli. Ia terus meluapkan kemarahannya, sementara Siti hanya bisa berdiri kaku di tempat, menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Saat Faris hampir kehilangan kendali, tiba-tiba suara keras Sheikh Khalid memecah ketegangan. "Cukup, Faris." Seruan itu begitu kuat hingga membuat Faris berhenti sejenak dan menoleh ke arah ayahnya. Sheikh Khalid, meskipun masih duduk di kursi roda, tampak penuh wibawa. "Jangan pernah bicara seperti itu kepada Siti lagi. Dia sudah melakukan lebih untukku dibandingkan kalian berdua yang hanya peduli pada harta." Suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. Faris tampak terkejut mendengar ayahnya berkata demikian, namun kemarahan di matanya tidak surut. Jadi benar, ayah akan memberikan semuanya kepada dia. Kepada orang yang bahkan bukan bagian dari keluarga ini. Faris berseru, suaranya penuh dengan rasa tidak percaya. Sheikh Khalid menatapnya tajam. "Aku tidak memberikan segalanya kepada Siti. Aku memberikan apa yang menurutku pantas. Jika kalian merasa kehilangan, itu bukan salahnya. Itu salah kalian sendiri, karena kalian tidak pernah peduli padaku, hanya pada apa yang aku miliki." Faris terdiam, tetapi tatapan kebenciannya kepada Siti semakin dalam. Laila yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Ayah, kami hanya ingin memastikan bahwa harta keluarga ini tetap menjadi milik keluarga. Bukankah itu wajar?" Suaranya terdengar lembut, tetapi penuh dengan manipulasi. Siti merasa seperti menjadi kambing hitam di tengah-tengah konflik keluarga ini. Ia ingin pergi, ingin meninggalkan semua ini, tetapi ia tahu bahwa Sheikh Khalid membutuhkannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Khalid, saya tidak pernah menginginkan semua ini. Jika kehadiran saya membawa masalah, saya siap pergi." Mendengar itu, Sheikh Khalid tampak terpukul. "Tidak, Siti, kau tidak akan pergi. Kau adalah satu-satunya orang yang tulus di rumah ini. Jika ada yang harus pergi, itu adalah mereka yang hanya melihatku sebagai sumber uang." Kata-kata itu membuat Faris dan Laila membelalak, tetapi mereka tidak bisa membalas. Mereka tahu bahwa Sheikh Khalid tidak main-main. Namun, tatapan mereka kepada Siti semakin dingin, seolah menyimpan dendam yang semakin membara. Malam itu, Siti duduk di kamarnya, merasa terbebani oleh situasi yang semakin rumit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya sebagai seorang pekerja di negeri asing akan menjadi sedramatis ini. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang untuk keluarganya, dan pulang dengan tenang. Tetapi kini, ia merasa seperti berada di tengah-tengah medan perang yang tidak ia pilih. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa, memohon kekuatan untuk bertahan. "Ya Tuhan, tolonglah saya. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Berikan saya jalan keluar dari semua ini," pintanya dengan tulus. Namun, Siti tidak tahu bahwa doa itu adalah awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Sebuah keputusan besar akan segera dibuat oleh Sheikh Khalid, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Baik bagi Siti, maupun bagi keluarga Sheikh Khalid. Dan di tengah semua ketegangan ini, Siti hanya bisa berharap bahwa ketulusan dan kerja kerasnya selama ini akan membawa kebaikan, bukan kehancuran. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Pagi itu, suasana di rumah Sheikh Khalid terasa seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Siti berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi hatinya berat. Ia tahu, percikan api konflik di keluarga ini sudah tak mungkin lagi diredakan. Faris dan Laila hampir tidak berbicara kepadanya, hanya memandangnya dengan tatapan dingin yang seolah menusuk ke dalam hati. Siti merasa seperti seorang pendatang yang tak diinginkan, meski semua yang ia lakukan selama ini hanyalah bekerja dan merawat Sheikh Khalid dengan tulus. Namun, semuanya berubah ketika Sheikh Khalid memanggil Siti ke ruang kerjanya. Saat Siti memasuki ruangan itu, ia melihat Sheikh Khalid duduk di kursi roda dengan wajah serius. "Siti, aku ingin bicara denganmu," katanya dengan suara pelan, namun tegas. Siti duduk dengan hati-hati, menunggu apa yang akan dikatakan oleh pria yang selama ini ia rawat. "Aku sudah membuat keputusan," lanjutnya. "Aku ingin memberikanmu uang yang cukup untuk mengubah hidupmu dan keluargamu di Indonesia. Kau telah bekerja dengan tulus, dan aku ingin membalasnya." Siti terdiam, merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus merasa bahagia atau sedih.
Pak Khalid, saya sangat menghargai niat baik Anda, tetapi saya tidak bisa menerima uang sebesar itu. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik, bukan mencari keuntungan lebih. Air matanya mulai menetes, tetapi Syekh Khalid menatapnya dengan penuh kelembutan. Siti, ini bukan tentang uang. Ini tentang menghargai seseorang yang telah memberikan hidupnya untuk merawatku. Jangan merasa bersalah. Kau layak mendapatkannya. Sebelum Siti sempat menjawab, pintu ruangan itu terbuka dengan kasar. Faris masuk dengan wajah penuh amarah. Ayah, apa yang kau lakukan? Serunya, kau benar-benar akan menyerahkan uang sebanyak itu pada orang ini. Bagaimana dengan kami, anak-anakmu sendiri? Suaranya menggema di ruangan itu, membuat suasana semakin tegang. Siti hanya bisa diam, merasa dirinya menjadi pusat dari semua kemarahan ini. Syekh Khalid, dengan tenang namun penuh wibawa, menjawab, kalian adalah anak-anakku, tetapi kalian tidak pernah peduli padaku. Siti telah menunjukkan ketulusan yang bahkan kalian tidak pernah tunjukkan. Faris tidak menerima jawaban itu. Ia melangkah maju, mendekati Siti dengan tatapan yang penuh kemarahan. Kau penyebab semua ini. Kalau kau tidak pernah datang ke rumah ini, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Faris mengangkat tangannya, seolah hendak melakukan sesuatu yang lebih buruk, tetapi tiba-tiba Syekh Khalid berteriak, berhenti, Faris. Teriakan itu membuat Faris terhenti, tetapi wajahnya tetap penuh amarah. Siti, yang gemetar ketakutan, hanya bisa menunduk dan menahan tangisnya. Malam itu, setelah semua ketegangan mereda, Siti memutuskan untuk berbicara dengan Syekh Khalid. Pak Khalid, saya rasa waktu saya di sini sudah selesai. Saya tidak ingin menjadi penyebab perpecahan keluarga Anda. Suaranya bergetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tegar. Syekh Khalid menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Siti, aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak ingin membuat hidupmu menjadi lebih sulit. Jika itu keputusanmu, aku akan menghormatinya. Keesokan paginya, Siti mulai membereskan barang-barangnya. Ia merasa sedih meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Sebelum ia pergi, Syekh Khalid memanggilnya untuk terakhir kalinya. Siti, ini untukmu, katanya sambil menyerahkan sebuah koper besar. Siti terkejut melihat isi koper itu, uang dalam jumlah yang sangat besar. Pak Khalid, saya tidak bisa menerima ini, katanya sambil mencoba menolak, tetapi Syekh Khalid menggenggam tangannya dengan lembut. Ini bukan hanya untukmu, ini untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Tolong terima. Dengan hati yang berat, Siti akhirnya menerima koper itu. Saat ia meninggalkan rumah Syekh Khalid, ia merasa campuran antara kesedihan dan harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia berharap keluarga Syekh Khalid suatu hari akan menemukan kedamaian, meskipun ia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Setelah meninggalkan rumah Syekh Khalid, Siti duduk di dalam taksi yang membawanya menuju bandara. Matanya berkaca-kaca saat ia memandang koper besar di pangkuannya. Semua yang terjadi di rumah itu terasa seperti mimpi yang penuh luka dan pelajaran. Ia meninggalkan tempat itu bukan karena menyerah, tetapi karena ia tahu keputusan ini adalah jalan terbaik. Namun, ada sesuatu yang terus mengusiknya, ungkapan kasih sayang tulus dari Syekh Khalid dan luka yang ia tinggalkan di keluarganya. Sesampainya di bandara, Siti mencoba mengatur napasnya. Ia memegang tiket pesawat yang akan membawanya pulang ke Indonesia. Setiap langkah menuju gerbang keberangkatan terasa berat, seolah hatinya tertinggal di rumah besar yang telah menjadi saksi dari perjuangan dan pengorbanannya. Namun, ia mengingat kata-kata Syekh Khalid, bahwa koper itu bukan hanya untuknya, tetapi untuk keluarganya. Pikiran tentang ibu, adik-adiknya, dan kehidupan yang bisa ia bangun kembali memberinya sedikit kekuatan untuk melangkah maju. Di tengah perjalanan udara menuju tanah air, Siti memikirkan apa yang akan ia katakan kepada keluarganya. Ia tahu mereka akan terkejut melihatnya pulang lebih awal dengan membawa sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan yang mungkin mereka rasakan, Siti juga merasa berat hati. Ia tidak ingin keluarganya melihat uang ini sebagai hasil dari keberuntungan semata, melainkan sebagai hasil dari perjuangan dan ketulusan yang ia jalani selama bertahun-tahun. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta,
Siti melihat ibunya sudah menunggunya di pintu kedatangan. Wanita tua itu memeluknya erat, meneteskan air mata kebahagiaan. "Nak, kenapa kamu pulang lebih cepat? Apa yang terjadi?" tanya sang ibu dengan suara penuh keprihatinan. Siti tersenyum kecil sambil menahan tangisnya. "Bu, aku pulang untuk memulai hidup baru bersama kalian," katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Ia tidak langsung menceritakan tentang koper itu, tetapi ia tahu waktunya akan tiba. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama keluarganya, Siti akhirnya membuka koper itu di hadapan ibu dan adik-adiknya. Semua tertegun melihat isi koper yang penuh dengan uang. "Ini, apa ini, Nak?" tanya sang ibu dengan suara bergetar. Siti menjelaskan semuanya, tentang Sheikh Khalid, tentang perawatannya selama bertahun-tahun, dan tentang bagaimana ia akhirnya menerima hadiah ini sebagai tanda penghargaan atas ketulusannya. "Ini bukan hanya uang, Bu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup," katanya dengan air mata berlinang. Namun, malam itu juga Siti memutuskan untuk merenungkan apa yang akan ia lakukan dengan uang itu. Ia tahu uang dalam jumlah besar ini bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak digunakan dengan bijak. Ia memutuskan untuk meminta nasihat dari seorang tetua desa yang ia hormati, seorang pria bijak yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Siti menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Tetua itu tersenyum dan berkata, "Siti, uang ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusanmu. Gunakanlah untuk membawa manfaat, bukan hanya untuk keluargamu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu." Dengan tekad yang baru, Siti mulai menyusun rencana. Ia menggunakan sebagian uang itu untuk membangun usaha kecil bagi keluarganya, agar mereka bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Ia juga menyumbangkan sebagian uang itu untuk membangun fasilitas umum di desanya, seperti sekolah dan tempat ibadah. Ketulusan yang selama ini menjadi prinsip hidupnya kini membuahkan hasil, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Akhirnya, Siti menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Meski ia tidak lagi berada di rumah Sheikh Khalid, pengalaman di sana telah mengajarkannya banyak hal, tentang kekuatan ketulusan, pentingnya keluarga, dan bagaimana cinta bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga. Siti tidak hanya kembali sebagai seorang pekerja migran yang pulang dengan membawa uang, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan tujuan hidupnya. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.